Assalamualaikum Sobat Dukcapil, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita balik lagi di program Pose Dukcapil atau podcast seputar Dukcapil yang membahas tema-tema yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Nah Sobat Dukcapil, di Pose Dukcapil kali ini kita bakal ngebahas tentang tema dokumen yang membutuhkan penetapan pengadilan. Bersama kita hari ini udah hadir narasumber dari Bapak Hakim ya, Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dan hari ini saya cukup deg-degan ya Sobat Dukcapil ya, karena ada Bapak Hakim di sini. Ada Bapak Ivan Hasyanipar. Halo, apa kabar Pak Ivan? Harusnya makin deg-degan kalau ada palunya. Ada palunya ya? Karena nggak ada palunya nggak usah deg-degan juga dia. Baiklah. Dan Pak Ivan selamat datang di Disdukcapil Kabupaten 50 Kota. Dan Sobat Dukcapil, bersama Pak Ivan hari ini kita bakal ngebahas tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang membutuhkan penetapan dari pengadilan. Ya Pak Ivan ya. Mungkin Sobat Dukcapil, Pak Ivan banyak yang ragu dan juga bingung nih, apa sih hubungan antara Disdukcapil dengan pengadilan negeri gitu. Kemudian mungkin nanti Pak Ivan juga bisa memberikan pencerahan nih sama Sobat Dukcapil, apa-apa aja sih layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya cukup menarik ya Bu ya. Apa hubungan pengadilan dengan Dukcapil? Iya benar. Oke. Tentu organisasi pemerintahan, lembaga pemerintahan itu saling keterkaitan. Ya. Keterkaitan sama seperti pada prinsip negara trias politika, yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Saling mengisi satu sama lain, saling melengkapi dan saling mengawasi. Nah, di sini pengadilan negeri banyak tentunya berhubungan sama Dukcapil oleh yang adanya permohonan atau pemohon yang datang ke pengadilan negeri. Ya. Nah, pemohon ini contohnya yang berhubungan contohnya seperti dalam data kependudukannya, dalam data Adminduk, dalam undang-undang sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang tahun 2006 maupun tahun 2013 perubahannya. Dokumen-dokumen apabila ada kesalahan, perubahan bisa dimintakan perubahan atau dimohonkan ke pengadilan negeri. Iya. Begitu, Ibu. Oke, kira-kira nih Pak Ivan, apa aja sih yang biasanya yang ditemui di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dokumen kependudukan yang biasa Pak Ivan tangani nih, yang berkaitan dengan yang membutuhkan penetapan pengadilan? Oke, baik, terima kasih. Kita sudah menerima data ya Bu ya, kurang lebih dalam 3 tahun terakhir ini, permohonan terhadap mengenai perbaikan akta atau dokumen-dokumen datanya, baik itu bisa nama, tanggal lahir dan sebagainya, itu kurang lebih sudah ada 3 tahun terakhir saja Bu ya, udah ada 70-an. Oke. 70-an perkara, ada 70-an perkara yang masuk terregister di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Nah, ada yang yang nama contoh-contoh dalam permohonan tersebut seperti perubahan nama karena adanya kesalahan. Contohnya namanya Suparjo, nah harusnya Sutarji. Benar. Kebetulan dokumen-dokumen dia yang lainnya juga Sutarji. Nah, jadi karena adanya perubahan tersebut, nah dimohonkanlah ke pengadilan. Setelah nanti kita periksa memang apabila sesuai dengan fakta di persidangan, bukti surat, dan apabila juga ada saksi, dan menurut hakim yang bersangkutan patut dikabulkan dan tidak ada pertentangan hukum. Oke. Selain hukum, adat istiadat maupun nilai yang hidup dalam masyarakat dikabulkan. Selanjutnya berdasarkan undang-undang pasal 52, pemohon mendaftarkan ke Dukcapil agar dibikin catatan pinggir atas perubahan tersebut. Oke, jadi buat Sobat Dukcapil ya, kalau misalnya ada perubahan, misalnya perubahan nama di akte ya Pak Ivan ya, itu Dukcapil nggak bisa semata-mata langsung merubah gitu ya. Harus ada penetapan dulu dari pengadilan negeri, dan dalam hal ini konteksnya adalah Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Setelah ada penetapan dan putusan dari pengadilan, baru nanti Dukcapil bertugas untuk mencatatkan perubahan tersebut ya Pak Ivan ya. Baik, benar. Oke, nah kalau misalnya nih ada Sobat Dukcapil yang membutuhkan perubahan atau penetapan perubahan nama atau perubahan data tanggal lahir, kira-kira mekanisme atau cara pengajuan permohonannya gimana Pak Ivan? Oke, baik. Terima kasih. Saat ini ya,
Mahkamah Agung telah eh, bagaimana upaya terhadap pelayanan masyarakat ini dilakukan beberapa inovasi-inovasi, Bu. Salah satunya kita punya inovasi namanya ECOT nih. Nah, jadi masyarakat pada saat ingin mengajukan permohonan terhadap uh, perubahan namanya, dia bisa dua mekanisme, yaitu offline maupun online. Oke. Offline itu tentu dengan datang Langsung. ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Iya, langsung ke PTSP-nya akan dilayani dengan sepenuh hati, akan dilayani masuk ke dalam meja perdata. Nah, tapi tentu masyarakat sekarang kan kita nih udah melek teknologi nih, ya? digital. Benar. Sambil goreng, masak, terus sambil belanja, bekerja, sudah bisa sekarang mendaftarkannya melalui ECOT. Nah, ECOT ini, pada saat ECOT ini mau didaftar, tentu ada persyaratannya Iya, terhadap pemohon tersebut. Nah, pemohon tersebut tentu adalah merupakan dari wilayah hukum kita, KTP-nya. Iya, benar. Jadi untuk Sobat Dukcapil perlu kita garis bawahi bahwa tidak seluruhnya kecamatan di Kabupaten 50 Kota ini merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Benar. Jadi berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung telah ada pembagian wilayah antara Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Pengadilan Negeri Payakumbuh. Benar. Kenapa itu ada? Kembali lagi prinsip dasar dari peradilan, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tentu dari Akabiluru Kejauhan ya, Pak. kejauhan kalau ke Tanjung Pati, ngelewatin dulu Pengadilan Negeri PN Payakumbuh. Sementara ada pengadilan ada. di sana. Nah, itulah pertimbangan dari Mahkamah Agung. Oke. Jadi wilayah hukum yang yurisdiksi kita itu, saya buka contekan dulu ya. Boleh, nggak apa-apa, Pak Ivan. Karena Biar luas nggak nih. salah kita ya. Yaitu yang terdiri dari Kecamatan Harau, Pangkalan Kota Baru, Iya. Kapur 9, Kecamatan Gugua, Kecamatan Mungka, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Gunung Ome. Gunung Ome. Nah, Iya, benar. nah itu Bu, itu wilayah hukum kita. Nah, jadi contohnya ada nih masyarakat nih Gunung Ome. Dari Gunung Ome sangat jauh tentu ke Tanjung Pati. Ada butuh berapa kilometer sana? Iya, 40 kilometer kurang lebih. Iya, benar. Kalau kita kurang salah. Nah, jadi tidak perlu sampai Datang langsung. datang langsung. Boleh pakai online aja. Boleh pakai online. Nah, tapi pada saat pendaftaran disediakan contohnya KTP-nya. Pak, bagaimana? Saya nggak tahu, katanya gitu. Iya. Coba buka aja langsung PN Tanjung Pati. Bisa melalui nanti Instagram kita ada. Ada di TikTok juga ada. TikTok. Ada. Ada Pak Ivan berarti ya di TikTok. Ada juga. Kita sekarang tuh harus melek teknologi. Oke. Terus ada juga nanti di Facebook. Nah, akan diarahkan oleh petugas kita. Kurang mengerti juga nanti ada PTSP online. PTSP online. PTSP online ini nanti kita akan pandu. Masyarakat terus dipandu dalam pendaftaran akunnya. Oke, Nah. itu online ya, jarak Online, jauh ya. online. Nah, benar. tentu pada saat itu kendala dalam masyarakat yang kita terima ini banyak belum mengerti apa mau saya isi ini, Iya, Pak, benar. permohonannya, Pak. Mau mulai dari mana sih? Mulai iya. Nah, jadi di sana kita ada rekanan yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, ada pos bakumnya, pos bantuan hukumnya. Pos bantuan Jadi hukum. nanti Sobat Dukcapil jangan takut. Oh, saya nggak ngerti apa-apa, saya ngerti hukum, nggak punya pengacara. Negara sudah menyediakannya. Lewat Lihat pos bakum, pos bantuan hukum. Oke. Nah, jadi nanti bisa dipandu. Nah, dan pos bakum kita juga, Ibu, kita udah online juga. Nanti Sobat Dukcapil nanti bisa ngeklik aja nanti di sana di PN Tanjung Pati websitenya, nanti akan dialur ada alurnya nanti untuk pendaftarannya bagaimana. Jadi Oke. untuk bertemu dengan pos bakum kita. Nanti dokumennya untuk permohonannya bisa dibantu dibuatkan. Dibantu dibuatkan. Nah, kalau prosesnya gimana Pak Ivan? Kan masyarakat tuh masih awam ya. Iya. Dokumennya itu apa-apa aja biasanya? Oke, baik. Nah, itu selain dari surat permohonannya, tentu ada persyaratannya nanti. Nah, persyaratan ini sebenarnya sih lebih cenderung kalau dalam persidangan namanya adalah buktinya. Jadi kan berdasarkan HIR maupun RBG, jadi ada setiap orang yang mempunyai dalil wajib membuktikan dalilnya. Iya, Jadi ada bukti surat. Jadi contohnya saya mau merubah nama dari Iwan menjadi
Ijun kayak gitu. Nah, karena apa berubah namanya ini? Nah, karena mungkin bisa dasar-dasar yang lain. Iya, Nah, benar. dasar-dasar yang lain. Nah, jadi yang menjadi syarat-syaratnya adalah dokumen yang mau dirubah. Oke. Nah, di dokumen akta daftar Kelahiran. kelahirannya itu dibawa. Mm-mm. Dibawa. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen pendukung. Oke. Dokumen pendukung seperti apabila memang yang mengajukan ini contohnya orang tuanya. Mm-mm. Nah, orang tuanya untuk anaknya. Dari mana kita mengetahuinya? Bisa dilampirkan nanti kartu keluarga. Bisa nanti ditampilkan juga dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan. Berkaitan, Apabila anaknya udah sekolah SD, bisa nanti ijazahnya, Iya. rapotnya dan sebagainya. Itu hanya untuk bagaimana lah nanti dokumen tersebut bisa menguatkan dalilnya untuk permohonannya agar dikabulkan. Oke. Ah, ah. Dan untuk permohonannya kan masyarakat nih kurang tahu nih formatnya bagaimana. Nanti bisa dibantu berarti Bisa Pak Ivan, dibantu ya? oleh petugas Pusbakum kita nanti. Oke, nah Posbakum ini adanya di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Tapi selain itu Bu, kan tadi udah kita sampaikan nih. Jadi Pusbakum itu ya Sobat Dukcapil, nanti ada juga Pusbakum online itu. Ada Pusbakum juga yang online online. itu nanti biar nanti pada saat apa istilahnya wawancaranya atau pada saat konsultasinya bisa dilayani melalui Zoom ataupun WhatsApp, video call bisa. Jadi di situ nanti akan dipandu, oh apa aja yang mau diganti Bu, akan ditanyakan, oh ini. Oke. Terus dikasih tahu datanya apa dan sebagainya. Dan Posbakum itu gratis Pak Ivan? Posbakum itu gratis. Gratis ya Sobat Gratis, Dukcapil ya. tis. Jadi, Nah, jadi kalau ada nanti petugas-petugas ataupun yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati meminta atau berbentuk terima kasih dan sebagainya di luar dari biaya resmi. Biaya resmi yang sudah ditetapkan negara berupa PNBP-nya itu segera laporkan ke Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan, kepada Pengadilan Tinggi Padang maupun kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Itu pasti kita tindaki Bu. Tapi sejauh ini syukur alhamdulillahnya Bu, belum ada laporan terhadap itu. Karena kita memang pada prinsipnya telah menerapkan zona integritas menuju WWK dan WBBN, Bu. Oke. Dan tadi Pak Ivan udah menyinggung sedikit nih tentang biaya-biaya ya. Kira-kira nih untuk pengajuan permohonan penetapan perubahan nama di akte kelahiran nih Pak Ivan. Ya. Kira-kira gambaran biayanya berapa sih Pak Ivan? Baik. Gambaran biayanya dari pengalaman-pengalaman yang kita memeriksa perkara, biaya perkaranya sudah lebih cenderung fix jadi akhir-akhir ini, Bu. Dulu tidak fix karena tergantung di mana si pemohon itu berada. Karena pada saat itu pemanggilan sidang ini dilakukan oleh jurusita kita. Oke. Tentu biaya pemanggilan di depan kantor di Harau sama ke Gunung Ome berbeda. Jauh banget, Tetapi dengan adanya ekot ini, Bu, ikot ini, jadi nanti pemanggilannya ini menggunakan elektronik aja. Oke. Hanya dibayarkan PNBP-nya saja. Biaya panggilan nggak ada, tapi hanya PNBP-nya aja. Jadi udah ada dipangkas Sudah ada. ya. Jadi akhir-akhir ini semua itu rata-rata biaya perkara itu 110.000 aja. 110.000 all in? All in. All in. All in. Tetapi kita pangkas lagi biaya itu, biayanya non teknisnya seperti tidak perlu lagi ke persidangan jauh-jauh untuk mendaftarkan, tapi nanti hanya butuh sekali aja ke persidangannya pada saat untuk proses persidangan pertama, penyerahan bukti-buktinya dan apabila ada saksinya. Nanti setelah itu untuk putusannya telah dibacakan secara ikot, nanti langsung muncul aja di handphonenya nanti. Oke. Jadi udah banyak kemudahan ya yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Nah itu kita udah dapat gambaran nih Sobat Dukcapil, kira-kira untuk pengajuan perubahan itu biayanya sekitar 110.000 ya Pak Ivan ya. Kalau misalnya nih masih ada masyarakat yang nggak mampu nih untuk membayar 110.000, kira-kira ada bantuan lain nggak yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Pak Ivan? Oke, baik. Sejauh ini memang untuk anggaran tersebut di Pengadilan Negeri Tanjung Pati belum tersedia untuk itu, untuk di Pak kita. Tetapi untuk layanan tersebut, untuk itu kita akan masukkan dalam program berikutnya. Terhadap berapa nanti untuk bantuan atau pembebasan biaya biasanya biaya berperkara nanti akan dimohonkan oleh pemohon. Nanti kita akan upayakan kita lakukan pengajuan supaya nanti
anggaran di berikutnya untuk masyarakat yang memang tidak mampu bisa digratiskan dalam biaya berperkara. Oke. Tetapi tidak sampai di situ, Bu. Masyarakat tetap supaya tetap dilayani dengan biaya murah, kita ada mekanisme lain selain e-court, sampai kita juga jemput bola, Bu, sekarang, Bu. Jemput bola ya. Jadi kayak Gunung Ome nanti itu kan masih ada persidangan sekali. Nanti nggak usah pergi jauh-jauh nanti ke Pengadilan Tanjung Pati. Nanti sidangnya nanti kita sekarang ada sidang jarak jauh kita di Suliki. Di depan Pasar Suliki itu setiap hari Selasa. Ada selalu di setiap hari Ada Selasa. setiap hari Selasa. Jadi nggak perlu ke Tanjung Pati. Nggak perlu Tanjung Pati. Nanti di sana sidangnya. Jadi kurang lebih memangkas hampir berapa kilometer, Bu? Iya benar. Nanti dari Gunung Ome sampai ke kantor kita guling-guling aja udah nyampe dia. Iya, Nah, tapi jangan sampai guling-guling. Ya, jadi udah nyampe dia, Bu. Nah, benar, jadi bentuk pelayanan itu di situ, Bu. Jadi biaya per transportnya, waktu juga. Jadi udah banyak banget tentu ya Pak Ivan ya. secara psikologis stres juga berkurang. Benar Stres banget. berkurang. Nah, gitu. Oke. Dan Sobat Dukcapil berarti udah banyak banget ya bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar Sobat Dukcapil itu lebih mudah dalam mengurus dokumen-dokumen adminduk yang berkaitan atau membutuhkan penetapan pengadilan. Nah, Pak Ivan, kira-kira selain dari yang kita tanya tadi, ada pos bakum nih ya. Di Suliki ada juga pos bakumnya Pak Ivan? Di Suliki kita juga tersedia, Bu. Ada juga. Tersedia setiap hari Selasa pelayanan kita dari jam 8 sampai dengan jam 12. Jam 12. Jam 12 di sana ada. Nah, nanti kalau masyarakat mau datang ke sana sembari nanti melintas, singgah aja nanti. Mungkin boleh tanya-tanya Boleh dulu tanya-tanya. ya. Tetapi, Bu, sekarang juga kita udah menjalin kerjasama kepada kecamatan negeri-negari untuk mensosialisasikan pusbakum online tersebut, Bu. Oke. Jadi nanti masyarakat nanti apabila datang nanti bisa dipandu sama kecamatan dalam proses bagaimana cara biar dapat dia sebagai pusbakum online itu bisa menggunakan layanan tersebut. Ya. Oke, benar. Dan pertanyaan berikutnya nih Pak Ivan, kira-kira inovasi apa aja sih yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam pelayanan terhadap masyarakat? Oke, baik. Nah, tadi inovasinya kita udah bahasa anak gaul sekarang udah kita spill tadi sebenarnya, Bu. Spill dikit Yang ya. udah spill dikit yang seperti yang tadi inovasi Semahkamah Agung yaitu e-court yang tersebut. Terus yang ada kedua juga inovasi kita yang ada di Suliki. Nah, di Suliki itu namanya PTSP Mini. PTSP PTSP kepanjangannya apa Pak Ivan? Pelayanan terpadu satu pintu mini. Kenapa? Mini. Karena harusnya memang PTSP itu ada di gedung utama kita. Tapi kita hadirkan Lebih dekat ke masyarakat. Dan perlu Sobat Dukcapil ketahui bahwa PTSP Mini kita ini peringkat 1 se-Indonesia. Wow. Jadi PTSP Mini ini merupakan inovasi kita dalam pelayanan sitting plat ini, Bu. Jalan sitting plat ini sidang di luar gedung pengadilan, sidang jarak jauh. Dan itu peringkat 1 di bawah Badan Peradilan Umum, Bu. Peringkat 1. Nah, dan untuk tahun ini kita masih diperlombakan sebagai juara bertahan. Juara bertahan. Sobat Jadi Dukcapil wajib mampir nih wajib PTSP mampir. Mini ya. Oke. Inovasi apa lagi nih Pak Ivan selain e-court, kemudian PTSP Mini, ada lagi kira-kira? ada yang tadi pusbakum online, ada kita juga PTSP online. PTSP online ada. Jadi nanti mau ke meja perdata atau meja pidana atau meja bagian umum maupun hukum, nanti dari situ aja kan sekedar tanya-tanya aja. Sayang waktu itu untuk datang ke pengadilan. Jadi nanti datang ke pengadilan tuh udah selesai itu aja. Tinggal sidang aja. Atau tinggal ada yang memang udah memasukkan berkas, udah selesai semua. Jadi kalau persyaratan-persyaratan yang bisa dicicil dengan informasi tentu lebih baik. Ya gitu ya, Bu ya. Baca online Baca online aja. Jangan nanti ke sana
belum mau awalnya mau mendaftarkan karena persyaratannya belum terpenuhi, balik lagi. Balik. Alangkah baiknya nanti melalui PTSP online itu akan ditanyakan apa aja kekurangannya, apa Oke. aja harus dipenuhi, bagaimana dan berapa biayanya dan Oke. sebagainya. Dan udah ada informasi awal di sana Udah ada Pak informasi Ivan, ya? lah. Jadi masyarakat nanti nggak perlu takut. Jadi masyarakat banyak, Ibu ya, dengar kata pengadilan saja Udah takut, udah udah ngeri ya? takut. Nah, jadi tidak perlu masyarakat tidak perlu takut. Hakimnya Jadi baik-baik Pak Ivan, ya? hakimnya baik-baik, hakimnya baik-baik. Tentu juga pelayanan kita baik-baik semua. Benar Apabila masyarakat merasa, oh saya kurang terlayani, ada kayak yang tadi ada pungli dan sebagainya, ada pelayanan kita kurang ramah dan sebagainya. Nanti bisa isi survei aja. Ada survei. Ada survei kita dan itu setiap 3 bulan kita Tindak lanjut. tindak lanjuti. Bahkan kita yang kena surveinya yang jelek aja, hakimnya aja tetap ditegur sama ketua pengadilan untuk pelayanan masyarakat. Jadi saya menyampaikan di sini bahwa itu bukan cuma asal ada aja, bukan. Itu memang benar-benar kita terapkan untuk evaluasi kita Oke. terhadap pelayanan kita masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu takut, semua akan kita layani. Tentu di jam layanan. benar. Nah, jangan nanti jam 6 Saya nggak datang, dilayani nggak nih. dilayani, datangnya jam 6 sore. Ayo, Udah pulang ya Pak udah Ivan, ya? keburu pulang. Oke. Mumpung Pak Ivan ada di sini dan mumpung ada Bapak Hakim di sini, Sobat Dukcapil, mungkin kita boleh lah di-spill sedikit gimana sih suasana ruang sidang. Nah, karena masyarakat udah dengar kata sidang, jangan-jangan diapa-apain nih, jangan-jangan dibentak-bentak nih di dalam ruang sidang gitu. Boleh di-spill dikit Pak Ivan? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya sih ruangan persidang tuh, ini kalau saya sendiri Bu ya, beda hakim beda orang. Tapi pada prinsipnya kita sudah menerapkan standar pelayanan. Standar pelayanan kita sudah ada. Bagaimana pada saat melayani masyarakat dan sebagainya. Tetapi masyarakat saya himbau di sini sebelum ke pengadilan alangkah baiknya untuk ada mematuhilah persyaratannya seperti berpakaian yang rapi. Yang pada prinsipnya lah sebagaimana apalagi di ranah Minangkabau ini. Bagaimana terus pada saat dalam proses persidangan tertib dalam mengikuti persidangan. Nah, tertib. Terus yang kedua duduknya yang sopan. Nah, terus yang berikutnya jangan berbicara. Jangan berbicara. Terus pada saat persidangan jangan malah ada telepon contohnya dari gebetannya. Wah, daripada gebetan nanti dulu. Karena prinsipnya pengadilan itu adalah negara, ada yang hadir. Ada di sana adalah lambang negara di sana. Jadi di sana tuh kita hadir di sana tuh bukan diri kita sendiri, melainkan hakim yang ditugaskan oleh negara dalam teknis yudikatifnya Bu. Oke, jadi masyarakat tidak perlu takut dan sebagainya dalam pada saat persidangan. Nanti jangan keburu takut lah. Jangan. Yang penting perlu Sobat Dukcapil ketahui ini udah representasi dari hakim ya. Sangat ramah sekali. Jadi Sobat Dukcapil tuh nggak perlu ragu dan nggak perlu takut. Dan Sobat Dukcapil ternyata mengurus dokumen adminduk yang membutuhkan penetapan pengadilan itu nggak semenyeramkan seperti yang kita bayangin selama ini ya. Ada Bapak Ibu Hakim dan juga ada Bapak Ibu dari petugas Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang siap melayani kebutuhan Sobat Dukcapil semua. Dan demikian pembahasan kita kali ini tentang dokumen adminduk yang membutuhkan penetapan pengadilan. Semoga pembahasan kita di Pos Dukcapil kali ini dapat memberikan insight dan juga pencerahan buat Sobat Dukcapil semua. Sehingga mulai dari sekarang Sobat Dukcapil nggak lagi ragu untuk mengurus dokumen adminduk yang membutuhkan penetapan pengadilan. Dan terima kasih banyak Pak Ivan sudah hadir dan sudah sharing informasinya. Semoga semakin sukses dan sehat selalu ya. Amin. Dan Sobat Dukcapil, demikian Pos Dukcapil kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Pos Dukcapil berikutnya.